Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Bob Merdeka Channel. Bersama saya Bob Merdeka, seorang pengusaha pemilik brand keripik pedas Maici yang juga menjadi seorang peringkat kehormatan Bronze Lion di bisnis TNS internasional. Buat teman-teman yang sudah bergabung di bisnis TNS baru hari ini, baru minggu kemarin, baru bulan kemarin, saya ucapkan selamat. Dan mungkin teman-teman sudah bergabung di paket silver, gold, platinum, atau bronze, atau mungkin paket member biasa ya, bukan paket membership bronze, silver, gold, platinum. Gak jadi masalah, saya ucapkan selamat semuanya. Tapi juga mungkin teman-teman juga tegang ya, wajar tegang atau khawatir atau cemas karena dengan join kan pasti beli produk, dan produknya biasanya kalau yang cukup serius pasti kalau silver ke atas biasanya itu cukup banyak ya. 3 juta ke atas kan banyak lah ya, kayak gini nih. Kayaknya tuh banyak banget gitu. Tegang nih. Nanti mau diapain produknya gitu ya. Habisnya nih gimana nih gitu ya. Tenang teman-teman. Di vlog kali ini saya bakal membahas ya. Ini produknya mau diapain. Yang pertama, produknya adalah tentu saja konsumsi buat kesehatan Anda. Kan bisnis TNS adalah judulnya untuk kesehatan ya, betul ya. Bukan sekedar untuk uang loh, hati-hati. Jangan lupa, bisnis TNS ini ada 2 sisi. Ada kesehatan, ada kesejahteraan. Ada masalah sehat di fisik Anda, sehat jasmani. Kemudian di sehat dompet, sehat keuangan ya. Jadi sebelum sehat keuangan sebenarnya sehat diri sendiri dulu. Anda konsumsi buat Anda pribadi plus keluarga. Seperti saya waktu di awal 2014 saya join itu nggak langsung dapat duit ya. 1 minggu, 2 minggu, sebulan pertama ya dikonsumsi produknya supaya saya bisa cerita lebih banyak tentang apa yang saya rasakan. Bukan katanya, bukan kata si upline, bukan kata si itu, bukan kata si anu, tapi kata saya sendiri. Saya minum produk kalsium ini rasanya begini, kerasa di dalam tubuh begini. Kesaksian yang paling hebat, paling mudah untuk menjual adalah kesaksian diri sendiri. Dan kalau teman-teman pengen tahu cara jualan yang terbaik, yang tidak akan pernah ditolak, saya kasih tahu nih rahasianya. Jualan yang paling mudah dan tidak akan pernah ditolak adalah jualan sama diri sendiri. Bener ya? Kalau jualan sama orang lain kemungkinan bisa ditolak, tapi kalau sama diri sendiri, ya Anda yang menolak atau tidaknya. Gimana menolak atau tidaknya? Kalau teman-teman gak mau minum produk ini, berarti teman-teman sudah menolak penjualan diri sendiri ya, penjualan ke diri sendiri. Oke, konsumsi buat kesehatan itu yang pertama. Kemudian teman-teman jangan khawatir, produk sebanyak apapun yang teman-teman stop dengan belanja produk silver, gold, platinum, kita jual produknya, jangan khawatir. Nah, tapi mungkin dalam pandangan teman-teman, dalam paradigma teman-teman, aduh bos hari gini masih jualan, aduh kan malu banget, gengsi banget, please deh hari gini masih jualan. Nah, ini yang harus diluruskan teman-teman. Karena begini, semua pebisnis, semua pengusaha yang hebat itu pasti adalah seorang penjual. Mau bukti, kita buktikan satu persatu ya. Saya orang kaya, saya pebisnis pengusaha hebat kesannya. Bukan, saya sebagai pengusaha pemilik Maici itu jualan Maici nggak? Jualan keripik bukan? Jualan. Kalau tanpa penjualan, mana mungkin saya bisa menikmati apa yang saya nikmati dengan punya rumah, punya mobil, punya kehidupan yang saya syukuri, menghidupi keluarga dan sebagainya. Ya, menikmati hasil dari jerih payah saya membangun usaha. Bukan TNS saja loh, saya pengusaha Maici, pengusaha pemilik brand keripik Maici, ya saya jualan produk keripik Maici. Oke. Dan mayoritas bukan pebisnis aja, semua orang kaya pasti menjual apapun ya. Contoh lagi nih, YouTuber. Pak, kan YouTuber nggak jualan pak, dia nge-vlog aja dapat AdSense. Dia jualan apa? Jualan konten teman-teman, jualan video. Makanya dia nge-vlog setiap hari ya, nge-vlog setiap hari, bikin konten, mikirin angle videonya harus gimana, yang alirannya nge-prank, bikin prank yang gak jelas dan sebagainya, tapi dapat duit gitu. Nah, tapi apa yang mereka jual ya? Videonya itu sendiri, video pranksternya, video lifestyle-nya, video entertainment-nya, bahkan mungkin video edukasinya, video animasinya dan sebagainya. Yaitu jualan juga, jualan konten, tapi tidak sadar bahwa itu adalah jualan teman-teman. Apalagi semua bicara tentang penjualan kok. Bill Gates, orang terkaya di dunia ya, beberapa kali menjadi orang terkaya di dunia. Jualan nggak? Jualan teman-teman, jualan Microsoft software. Almarhum Steve Jobs, jualan nggak? Jualan Apple
ya. Bukan jualan Apple, jualan Apple, ya, brand Apple, jualan iPhone, iPod, iPad, MacBook Pro dan sebagainya. Jualan, semua orang jualan. Ya, yang tadi saya bilang YouTuber aja jualan. Apalagi influencer di Instagram enggak tuh Pak, jualan juga. Jualan konten juga. Kalau mereka pamer-pamer body ya jualan bodinya juga. Jualan apapun, semua berbicara tentang jualan. Cuman bedanya ranah jualannya apa. Nah, di Tiens, teman-teman jual kesehatan, jual produk kesehatan, dan pangsa pasarnya luas. Semua orang butuh sehat nggak? Semua orang butuh. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir dengan, aduh, saya bakal bisa menjual nggak? Pasti bisa. Karena apa? Karena pangsa pasarnya luas. Nggak semua orang nonton YouTube konten tertentu, nggak semua orang nonton melihat Instagram tertentu, nggak semua orang apalagi ya contoh, nggak semua orang beli software, nggak semua orang beli iPhone, tapi semua orang itu butuh produk kesehatan untuk menjaga kesehatan. Jadi artinya teman-teman nggak perlu khawatir dengan aduh kejual nggak nih ya, karena pangsa pasarnya luas, pasti ada orang yang bakal membeli. Kemudian sudut pandang berikutnya juga teman-teman bisa melihat bahwa kita menjual produk Tiens itu bisa ke arah ibadah. Karena ketika kita menjual produk Tiens, kemudian orang yang kita tawarin akhirnya beli dan kemudian dia sehat, itu ibadah loh teman-teman. Dan kalaupun mereka menolak dan tidak mau membeli, tetap ibadah. Ibadah kenapa? Karena Anda bekerja keras, Anda berusaha, berikhtiar, masuk juga ke dalam ibadah, ya. Karena bagian dari usaha, bagian dari ikhtiar itu juga masuk ke dalam ibadah. Jadi santai aja, jualan ini tidak ada sesuatu yang salah. Bahkan katanya jualan itu adalah aktivitas ibadah yang dibayar katanya, ya. Jadi paradigmanya, pandangannya harus tepat. Jangan sampai teman-teman berpikirnya sempit bahwa aduh hari gini please deh masih jualan. Justru semua orang kaya, semua orang yang punya kebaikan, bahkan semua orang yang mendapatkan nilai amal soleh itu adalah orang-orang yang beraktivitas jualan. Bahkan kalau mau dibawa ke ranah yang lebih dalam lagi, teman-teman yang muslim seperti saya, dan saya yakin pun yang non muslim, itu pasti para nabi-nabinya, ya, rasul-rasulnya, kekasih-kekasih Allahnya, itu semua adalah para pedagang, ya. Nabi Muhammad itu pedagang, teman-teman, saudagar yang hebat sekali. Dan sahabat-sahabat Rasul, sahabat-sahabat Nabi itu semua juga 90% adalah pedagang atau pengusaha atau pebisnis. Setahu saya 9 dari 10 sahabat Nabi yang dipastikan masuk surga, ya, dari beliau Rasul cerita di sebuah taman, cerita dengan kisi-kisi bahwa 10 orang yang bakal masuk surga, 9 diantaranya adalah pengusaha semua, pedagang semua, pebisnis semua, dan mereka semua adalah penjual hebat semua, saudagar, pedagang-pedagang yang luar biasa, ya, yang amanah, fatona, sidik, semua sifat-sifat yang memang diperlukan sebagai seorang pengusaha, jujur, reputasinya baik, semuanya, ya, yang dibutuhkan sebagai seorang pengusaha yang soleh. Nah, ini dibawa ke ranah yang lebih dalam. Jadi artinya jualan itu bukan sesuatu yang jelek, bukan sesuatu yang aduh malu-maluin, gengsi dan sebagainya. Justru menjadi jalan ibadah dan sudah ditunjukkan dengan sahabat-sahabat Rasul, dan bahkan Rasul itu sendiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, ya, itu pun adalah pedagang yang hebat, ya, penjual yang hebat. Jadi dengan Anda sudah bergabung di Tiens, jangan tegang, jangan khawatir, jangan gengsi, jangan malu dengan menjadi seorang penjual, obat. Biasanya gitu aneh, dasar tukang obat gitu, atau penjual herbal, atau dasar tukang MLM. Jangan dengerin, ya, karena Anda fokusnya ibadah, fokusnya untuk berjualan, untuk menjadi orang yang kaya, baik kaya secara uang, kaya secara materi, kaya juga secara amal soleh. Amin. Nah, dan ini kita hitung-hitungan teman-teman, kalau kita jualan aja ke relasi terdekat, contoh kita jual peninggi kalsium zinc, ya, ke ponakan kita atau ke anaknya si tetangga kita dan sebagainya. Biasanya ke ponakan-ponakan lah, ya, ke anaknya si om, ke anaknya si tante, anaknya si uwa. Mereka beli 2 paket saja, itu teman-teman sudah untung 110.000, ya, dari selisih harga member ke harga konsumen, ya, kalsium plus zinc. Kemudian teman-teman misalkan jual juga ke si omnya atau si tantenya untuk mencegah hipertensi atau tekanan darah. Ada grape, ya, ada kalsium,
ada Citosan nih ya. Nah, itu teman-teman sudah untung 185.000. Kalau 2 paket berarti sudah 370.000. Apalagi kalau misalkan teman-teman contoh aja nih, di keluarga ada yang punya masalah diabetes, teman-teman bisa jual Syutang, Diakon sama Citosan, itu sudah untung 330.000. Beli 2 paket cuma beli 20 untuk 20 hari. Teman-teman sudah untung 880.000 dari keluarga dekat aja gitu. Ini simulasi dengan beli cuma 2 paket. Sebenarnya kalau saran yang terbaik kita ngasih saran itu ke pelanggan, atau kalau mau hasilnya maksimal itu kan 1-2 bulan. Berarti 3 sampai 6 paket sebenarnya yang paling bagus. Apalagi itu untungnya gede banget. Ini cuma 2 paket aja sudah 880.000. Jadi kalau bicara hari gini masih jualan, untung jualan 880.000 loh, belum poin yang didapatkan. Nah, belum lagi bonus-bonus tambahan di luar selisih harga member dan konsumen. Nah, jadi hari gini masih jualan, ya memang ini untung gede gitu. Baru dari relasi dekat aja sudah oke. Nah, cuman yang mungkin jadi masalah adalah teman-teman takut ditolak. Takut dengan kata no, takut dengan kata tidak. Aduh, enggak deh, entar dulu deh. Enggak lah, aduh, jualan yang gini, atau takut dikenyek, takut dicibir gitu ya. Nah, teman-teman, ada ilmunya untuk sebenarnya kita bisa meminimalkan penolakan, yaitu dengan memiliki pengetahuan. Nah, pengetahuan teman-teman bisa dapatkan balik lagi nih ke 7 langkah sukses. Anda bisa dapatkan di starter pack, basic pack, kemudian netpi, ya, kemudian konsultasi sama upline-nya masing-masing. Juga teman-teman bisa menjadi bahan referensi, terutama grup saya, untuk nonton vlog di Bob Merdeka Channel ini. Jadi, semakin banyak pengetahuan, kita bakal makin mudah untuk membuat orang lain itu tidak menolak kita. Karena kita tahu kebutuhannya, tahu cara presentasi yang efektif. Bahkan di vlog yang beberapa sebelumnya, saya juga bahas bagaimana presentasi yang terbaik, presentasi yang efektif dengan cara mencari masalahnya, kita memberikan solusi lewat business teams atau lewat product teams. Saya sudah bahas juga di vlog ini ya, di channel ini ada cara presentasi yang efektif ya. Jadi dengan memiliki banyak pengetahuan, dengan sering belajar, justru penolakan itu bakal makin minimalis ya, bakal makin sedikit. Kalaupun orangnya sudah menolak karena memang waktunya belum tepat, itu pun tetap ada caranya yang bernama follow up. Nah, itu pun semua sudah ada cara-caranya yang sudah disediakan oleh One Vision dan Tiens di starter pack dan pertemuan-pertemuan yang sudah disarankan sama upline-upline Anda. Jadi sebenarnya untuk meminimalkan penolakan, Anda harus punya rasa haus, rasa lapar akan pembelajaran, akan belajar berulang-ulang di bisnis Tiens One Vision ini ya. Dan mungkin saya bakal bagikan di vlog kali ini cara menjual yang mudah ya, yang mungkin teman-teman bisa pahami dengan cara yang sangat sederhana. Cara menjual itu ada 2 menurut saya sih ya ini. Ada hard selling, ada soft selling. Jadi ada yang jual cara langsung to the point, ada yang soft selling, santai, lembut gitu ya. Jadi garis keras dengan garis lembut lah gitu. Tapi mau hard selling, mau soft selling, kuncinya adalah di kuantitas. Semakin banyak Anda melakukan, semakin terbiasa, semakin mudah teman-teman menguasai teknik-tekniknya. Bahkan nanti teman-teman bisa punya cara-cara tersendiri. Oh, paling enak tuh cara jualan begini. Cara yang paling mudah tuh begini. Nanti teman-teman mendapatkan gayanya sendiri. Mungkin bisa beda dengan gaya saya, bisa beda dengan gaya upline-upline Anda. Anda bakal menemukan gayanya sendiri ya. Kuncinya adalah di jumlah melakukannya dalam jumlah banyak. Kuncinya semua bicara kuantitas, seperti apa yang sudah saya sampaikan di vlog-vlog lain, bahwa kuncinya bisnis MLM dan bisnis apapun bahkan kuncinya adalah kuantitas. Bahkan Anthony Robbins bilang repetition is the mother of skill. Ya, pengulangan adalah induk dari segala macam keahlian. Jadi kalau Anda pengen ahli menjual, ahli di dalam bisnis ini, ahli apapun ya, semua adalah bicara tentang pengulangan, kuantitas, jumlah banyak dalam melakukan. Oke, nah kita bahas yang hard selling dulu. Sebenarnya hard selling ini adalah kita to the point, kita langsung membidik dari sejak awal produk Tiens ini mau kita jual ke siapa. Nah, caranya adalah teman-teman harus ada step-stepnya, harus ada langkah-langkahnya. Pertama, buat data calon konsumen, dan tentu saja lengkapi alat bantunya. Kemudian
setelah kita tahu data konsumennya, misalkan contoh gini, oh si Om nih, misalkan teman-teman ini yang keluarga dulu. Paling gampang nih ya, contohnya adalah saya biasanya moon court. Misalkan saya punya kerabat, punya keluarga yang merokok, memang dia kebiasaannya merokok. Nah, suplemen yang bisa kita sarankan untuk para perokok adalah moon court plus renov. Bahkan kalau misalkan mau sepaket adalah plus kalsium. Oke lah, satu aja dulu ya, moon court biar mudah nih. Ya udah, kita bidik dari sejak awal. Oh, si Om tulis, Om ini moon court 1. Oh, yang berikutnya si tante ini perokok, simpen. Bahkan Anda list dari sejak awal itu orang-orang yang merokok semua, tulis. Nah, simpan nomor WhatsApp-nya, bikin appointment, bikin janji ya, dengan mau lewat video call kek, mau lewat ketemu kek ya, dengan offline misalkan dengan jaga jarak dan tetap lewat protokol kesehatan. Anda bisa datangin tante Anda, bisa datangin om Anda bisa datangin keluarga Anda, bahkan kerabat Anda, teman Anda yang memang para perokok semua nih. Hajar tuh semua langsung hard selling, take action ya. Jadi setelah bikin data, buat janji ya langsung take action. Nah, saran dengan data calon tersebut, pertama adalah klasifikasinya itu prioritaskan orang-orang yang memang punya kemampuan membeli. Contoh memang orang-orang yang sudah punya pekerjaan, memang penghasilannya mapan, bisnisnya juga oke. Pokoknya teman-teman bisa menakar bahwa mereka adalah orang-orang yang memang cukup mapan secara finansial. Jadi ketika kita tawarin memang dia punya kemampuan membeli langsung gitu. Jadi teman-teman bisa langsung punya hasil. Itu saran aja ya. Teman-teman bisa klasifikasi dari keluarga, dari usia, dari gender, dari kebutuhan, dari apa lagi ya, dari alamat. Kalau memang teman-teman mau bergerak secara offline, misalkan gini, teman-teman punya teman itu di daerah utara misalkan, di daerah utara. Nah, di list dulu tuh, oh hari ini saya mau ke 5 orang di daerah utara. Nah, besok, di hari yang besok, teman-teman gerak ke daerah selatan. Teman-teman list di daerah selatan, bikin janji di hari besoknya ya untuk selatan. Besoknya lagi hari jadwal daerah barat. Besoknya lagi daerah timur. Nah, jadi dengan klasifikasi tersebut Anda nggak akan buang waktu ya. Kebanyakan member awal main hajar aja, takutnya jadi kecapean terus jadi nggak kena semua. Karena kena macet, karena problem di jalan, ban bocor, dan sebagainya. Jadi di utara, jam 1, tapi punya janji lagi jam 3 di selatan. Wah, nggak kekejar. Akhirnya nggak dapat dua-duanya, nggak dapat semuanya, gara-gara tidak ngelis data calon konsumen. Karena makanya data calon konsumen itu penting. Ini juga yang diajarkan oleh starter pack ya di Tiens Convision, bahwa kita itu memang harus mendata, membuat daftar nama dengan tepat supaya kerja kita tuh nggak serampangan dan memudahkan kita bekerja dalam bisnis ini, nggak buang-buang waktu ya. Ini salah satu tips ya supaya teman-teman bergeraknya tepat dan efisien dan efektif. Oke. Dan jangan lupa lengkapi alat bantu ya, yang tadi saya sudah bilang juga, buku, brosur, buku kesaksian, buku spesifikasi, supaya kalau teman-teman belum lancar-lancar banget tentang produk, bahkan walaupun sudah lancar, saya pribadi aja walaupun saya sudah bisa lancar menjelaskan produk, tetap buku kesaksian yang memang di dalamnya ada kesaksian testimoni yang sudah sembuh, yang sesuai dengan produknya, misalkan rokok, bronkitis, TBC, pokoknya segala macam penyakit yang disebabkan oleh rokok. Itu kan teman-teman tinggal buka lembaran buku kesaksian nih, Om, tuh yang ini aja bisa sembuh nih dengan ini. Teman-teman nggak perlu bicara banyak, tinggal liatin buku kesaksian tersebut, beres. Si Om nggak perlu percaya sama Anda, tapi percaya sama buku testimoni tersebut, beres. Nah, itulah gunanya alat bantu. Plus alat bantu yang paling penting juga adalah selain buku kesaksian, buku spesifikasi, brosur, adalah produk yang masih segel, teman-teman ya. Jangan lupa nih, misalkan udah nyampe, udah datang ke rumah si Om, ke rumah si Tante, bawanya yang Anda konsumsi doang gitu. Bagusnya adalah Anda bawa konsumsi plus yang masih segel. Jadi yang terbaik misalkan kita lagi konsumsi moon court nih. Nah, teman-teman punya satu lagi. Kalau grup saya itu ada dia penjual spirulina. Jadi dia selalu bawa spirulina kemana-mana yang dibuka ya. Jadi dia bisa nunjukin, dia minum, juga bisa demo langsung. Misalkan kapsulnya dibuka,
untuk dimaskerin gitu ya, diolesin ke kulit tangan gitu, rasanya seperti apa, kalau ke muka seperti apa, bisa langsung. Plus dia bawa yang segel, jadi kalau orang mau beli 1 botol langsung bisa dijual, langsung bisa dikasih, kita bisa langsung tarik uangnya dari pembeli kita, dari pelanggan kita, dari calon pembeli kita ya. Itu penting juga tuh, alat bantu produk yang masih segel dan produk yang dibuka juga ya, produk yang dibuka yang Anda konsumsi supaya dia bisa lihat langsung. Kalau yang disegel dibuka kan ya sayang kalau dia nggak jadi beli gimana ya. Jadi bawa yang sudah dibuka yang Anda konsumsi plus yang masih segel. Nah, kemudian dalam take action, dalam ketika akhirnya teman-teman menjual, jangan lupa jaga etika ya, jaga etika. Apalagi kalau teman-teman yang masih muda-muda bergerak ke yang lebih senior, ke omnya, ke uaknya ya, ke orang tua lah ya. Jaga etika, jaga kesopanan, jangan menggurui. Ya, makanya tadi gunakan alat bantu itu salah satu supaya kita tuh nggak menggurui, om ini produknya bagus om dong, ngerokok terus nih pakai ini supaya, nah itu juga nggak bagus caranya. Justru om nih kemarin saya baca-baca saya inget om, malah jadi lebih bagus kan. Saya inget om kan ngerokok, nah saya baca-baca di sini kemarin tuh saya lihat ini kan sekarang saya jadi distributor produk ini nih om, nih kemarin saya baca alhamdulillah ada yang punya masalah rokok terus seperti om nih, paru-parunya bermasalah ya, minum produk ini jadi terasa lebih sehat. Nah siapa tahu om juga butuh. Justru saya tuh baca buku ini tuh jadi inget om. Nah itu caranya yang terbaik ya, jaga etika, jaga kesopanan, sopan santun. Walaupun teman-teman adalah anak-anak Gen Z, juga bukan berarti nggak jadi harus nggak beretika, nggak sopan santun, tetap jaga sopan santun ya. Dan kalaupun ditolak teman-teman, misalkan nggak mau nih si om atau si tante atau teman Anda, kerabat Anda, temannya si ayah, temannya si ibu, dan sebagainya tidak mau membeli produk kita, mintalah relasi prospeknya. Ya, jadi mintalah relasi dari, minta relasi atau kenalan dari si prospek kita, atau ya yang tadi ya si om, si tante, dan sebagainya. Siapa tahu teman-temannya atau keluarga yang lain itu punya masalah kesehatan yang memang butuh bener-bener banget gitu ya. Dan siapa tahu rezekinya teman-teman itu dari relasinya si om, dari relasinya si tante, dari relasinya si temannya ayah ya, dari relasi prospek kita aja judulnya ya. Walaupun mereka menolak, siapa tahu dan kalaupun menerima dan mereka beli, bahkan beli 2 botol, beli 1 botol, jangan puas juga dengan hanya mereka beli, tapi juga tanya, om, tante, kira-kira ada lagi nggak ya yang butuh seperti om, supaya kita bisa bantu banyak orang. Biasanya kalau anak muda sih paling mudah, karena saya nih lagi belajar jualan om, lagi semangatnya. Kalau begitu biasanya orang tua, nih cobain ke sini. Karena orang tua itu biasanya melihat anak muda yang semangat berjualan, berbisnis, itu biasanya mendukung dengan memberi relasinya, nih om kasih nomor teleponnya, udah sahabat langsung ya. Nah itu hard selling ya teman-teman, saya sudah bahas step by stepnya. Dan jangan lupa etika dijaga, sopan santun, apalagi teman-teman bergerak ke yang lebih senior. Ke yang tidak senior aja, yang junior ataupun sepantaran gitu ya, yang setara umurnya, tetap aja jaga etika. Jangan, nih beli dong, lu kan batuk-batuk terus tuh ngerokok, nanti mati lu. Nah jangan begitu cara jualannya ya. Dengan cara yang elegan, dengan cara yang berkelas. Apalagi teman-teman sudah menjadi distributor Tiens, Anda membawa nama Tiens. Nama Tiens ini besar sekali, dia 25 tahun di dunia, 20 tahun di Indonesia, ini nama yang besar. Jadi Anda harus memperlihatkan bahwa Anda menjadi distributor Tiens yang punya kelas ya. Oke. Dan referensi yang bisa saya berikan adalah baca buku dari Joe Girard ya, 13 aturan penting dalam penjualan. Bahkan saya sudah bahas juga di vlog beberapa waktu yang lalu, ada vlognya, cari aja di Bob Pendeka Channel ini, tentang Joe Girard 13 aturan penting dalam penjualan. Nah, baca berulang-ulang karena itu berguna sekali. Bahkan Joe Girard ini adalah nonton aja lah vlognya lah ya, siapa Joe Girard. Dan buku itu penting sekali buat orang-orang yang bergerak di bidang penjualan apapun ya. Dia adalah orang nomor 1, belum terkalahkan intinya dari bidang penjualan langsung ya. Oke, jadi bukunya pasti berguna sekali. Kemudian ini saya mulai masuk ke step bagaimana kalau teman-teman mungkin nggak suka dengan hard selling, nggak mau langsung to the point seperti tadi ya, bikin list orang-orang yang punya masalah kesehatan, ngebidik, nggak suka gitu ya. Bisa dengan cara soft selling ya. Soft selling adalah caranya Anda konsumsi,
yang memang Anda suka, yang memang Anda butuhkan, yang sesuai lah. Misalkan sukanya memang Renov karena memang suka Renov kerasanya lebih enak di pernapasan. Suka Grab memang pengen anti aging. Suka Vitaline memang karena pengen kulitnya lebih bagus gitu. Ya udah minum aja. Tapi jangan lupa minumnya jangan di rumah sendirian ya. Kalaupun di rumah di depan orang. Bawa produk ini kemana-mana Anda pergi. Di mana saja, kapan saja ya. Jadi misalkan teman-teman ada acara kemana, bawa. Ada acara keluarga di mana, bawa ya. Ada acara sama siapapun, sama lingkungan, sama siapapun, bawa ya. Nah, tetap lakukan ke aktivitas seperti biasanya, kebiasaan seperti biasanya, tapi bawa produknya menjadi, jadi nanti ada pertanyaan, itu apaan sih bos, itu apaan gitu, itu apaan bro, itu apaan sis, itu apaan Bob gitu. Nah karena saya sudah lakukan itu ya, karena saya sudah 6 tahun juga di bisnis ini, dan saya sering dapat omset dari cuman gara-gara bawa produk ya. Percaya nggak, sampai 500.000 sekali ketemu, sampai 2 juta, sampai 3 juta saya transaksi gara-gara saya bawa produk. Kebayang kalau saya nggak bawa produk gitu. Jadi ya, minum aja biasa gitu. Saya ketemu teman SMA yang sudah lama nggak pernah ngobrol, di ngumpul-ngumpul di teman-teman basket gitu, ngobrol ya, saya minum di depan mereka, oh itu Tias Bob ya. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu, terus jadi akhirnya nanya-nanya, terus akhirnya jadi presentasi secara tidak langsung. Udah gitu closing saat itu juga. Ada yang beli kalsium 2 box, ada yang beli Citosan sampai 2 juta karena ternyata ayahnya punya masalah diabetes ya. Citosan plus yang lain-lainnya saya kirimin besoknya ya, tapi dia transfer malam itu juga gara-gara saya minum produk di depan mereka gitu ya. Ini kalau ini bicaranya kalau offline ya. Kalau online gimana? Sama aja, bisa juga. Kalau online itu sebenarnya teman-teman yang biasa pakai Instagram, IG story, WhatsApp story, Facebook story, yang pokoknya yang bicara ada story-story ya. Itu teman-teman tinggal contoh, misalkan teman-teman biasa IGS kan suka mamerin makan apa, nonton apa, Netflixan apa ya. Nah, misalkan di nonton Netflix nih di layar TV-nya atau di layar kamera HP-nya atau di laptopnya, nah simpan di situnya ada produk kita. Atau lagi baca buku nih, kalau saya sering baca buku, misalkan buku apa, terus di sebelahnya ada TS-nya, ada gininya, ada gini, udah foto cepret IG story, ya udah. Nanti juga ada yang nanya, Pak gimana kalau nggak ada yang nanya? Ya baru sekali 2 kali ya mungkin nggak akan nanya. Tapi kalau Anda lakukan terus-terusan setiap hari, setiap jam, setiap IGS gitu, pasti orang bakal kepo sih, bakal penasaran, ini apa sih, produk apa sih, kok setiap aktivitas si Bob nih kok selalu ada botol itu, apaan sih? Karena saya juga melakukan itu. Dan ada yang nanya di IGS, terus akhirnya berujung ke WhatsApp, ngobrol-ngobrol, akhirnya dia butuh produk apa dan closing. Itu gara-gara cuman IGS. Nah, balik lagi yang tadi saya bilang, mau hard selling, mau soft selling, semua balik lagi ke kuantitas, sama seperti melempar dadu. Makin banyak melempar, makin banyak peluangnya. Makin banyak melempar, makin besar peluang kita mendapatkan hasil. Makin banyak kita melakukan kebiasaan tambahan ya. IG story-nya biasa kan, setiap hari juga kita IG story, setiap hari juga kita WhatsApp story, setiap hari juga Facebook story, tapi plus ada gambar atau ada botol di dalam, ada botol Tians di dalam aktivitas kita, baca buku lah, makan lah, apalah dan sebagainya lah ya. IG story kan kalian udah biasa ya, IG story nggak perlu diajarin. Udah tambahin botol Tians. Lama-lama juga semakin sering melempar, pasti bakal makin hasil. Nah itu soft selling ya. Jadi balik lagi, mau soft selling, mau hard selling, terserah semuanya. Tapi yang paling penting adalah melakukan dalam jumlah banyak. Ini saya tutup dengan satu kisah. Ini ada sebuah salesman, ya, salesman yang memang ditugaskan sama si bosnya ke sebuah daerah, ya, untuk jualan. Nah, terus pulangnya dia jualan di sana, si salesman ini telat, datangnya malam. Terus dia akhirnya nulis secari kertas ya di kantor bosnya. Terus nulis, bos, minta maaf, kelihatannya saya terlambat kembali ke Katnor. Nulisnya aja nggak bener nih ya. Kemudian nanti saya pasti segera buat laporan. Sekarang masih dalam perjalanan pulang. Terima kasih. Nggak bener nulisnya juga ya. Saking belibetnya. Si bos itu baca besoknya paginya sebel gitu.
ini nulis nggak bener, kayak nggak sopan gitu ya nulis dan sebagainya. Tapi teman-teman, ada lembaran berikutnya. Ya, bos, tadi saya ke Katnor, nih ya. Bos sudah tidak ada di sana. Laporan sudah saya taruh di atas lemari berangkas. Nulisnya juga nggak bener nih. Tapi ini yang paling menarik ya di lembaran itu ya, di lembaran berikutnya, di paragraf berikutnya. Hari ini saya berhasil. Berhasilnya juga berhasil. Jual 1,5 miliar di Kabupaten Garut Selatan. Ya. Jadi yang ditugaskannya ini si salesman ini di Garut Selatan dan dia closing penjualan 1,5 miliar. Menurut teman-teman, laporan dia yang ngaco, tulisan dia yang kacau, balau dan sebagainya, jadi tidak berarti ya. Jadi berarti nggak? Nggak peduli. Yang penting closingnya 1,5 miliar. Saya yakin bosnya senang-senang aja. Karena hasilnya lebih penting daripada caranya, daripada metodenya, bahkan daripada tulisannya itu sendiri, daripada laporan dia, daripada salesman yang lain, bawahan dia yang lain, yang laporannya rapi, bagus, tapi nggak closing apa-apa. Closingnya nggak sampai 1,5 miliar gitu. Hikmah dari kisah ini ya, dari kisah tidak, bukan real story ya, kisah bohongan aja, kisah ngarang aja. Hikmah dari kisah apa sih ini tuh namanya ya, kisah rekaan ya, kisah ngarang aja gitu ya. Dari kisah karangan ini, hikmahnya adalah percuma Anda mengerti semua apa yang saya bagikan tentang cara jualan di vlog kali ini, mau tentang hard selling, mau soft selling, mau nanti teman-teman dengerin vlog yang lain lagi, mau nonton vlog yang lain lagi, mau dengerin apapun, kalau Anda tidak kerjakan. Itu poin pentingnya. Jadi sudah nonton vlog ini, langsung lakukan dalam jumlah banyak. Karena percuma sudah nonton ini, udah tahu ilmunya, tapi nggak dilakuin. Bakal kalah sama orang yang gak nonton vlog ini sama sekali, tapi dia melakukan dengan cara ngasal sekalipun. Pokoknya dia hajar bleh. Dia posting apalah di Instagramnya tentang Tiens, dia bawa produk Tiens kemana aja. Bahkan dia gak nonton vlog ini, tapi dia melakukan dalam jumlah banyak, sporadis. Ya, IG story-nya main, WhatsApp story-nya main, dia kontak juga hard selling main, tapi dia nggak ada malu, nggak ada rasa gengsi, hajar-hajar aja, dia bakal mendapatkan hasil lebih banyak ketimbang Anda yang nonton vlog ini, tapi tidak melakukan apapun, alias nihil. Jadi harapan saya dengan teman-teman nonton vlog ini, teman-teman sudah jauh lebih baik daripada yang lain, karena teman-teman sudah memiliki pengetahuan, bahkan step by step, bagaimana cara jualan hard selling ataupun soft selling. Tapi bakal lebih hebat lagi kalau teman-teman di atas orang yang bukan sekedar punya pengetahuan, tapi pengetahuannya ini diamalkan, dan akhirnya teman-teman punya buah dari amal tersebut, yaitu hasil berupa penjualan, dan lama-kelamaan terus menjalankan secara konsisten. Teman-teman bakal punya pelanggan banyak, bakal punya jaringan yang aktif, bahkan bakal punya jaringan leader. Teman-teman bakal berada di peringkat yang sama juga seperti saya, di peringkat internasional Tiens. Kita sama-sama sukses di Tiens karena teman-teman mengamalkan apa yang saya bagikan di vlog kali ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan. Ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya. Jangan malu dengan jualan, segera jualan dan lakukan dalam jumlah banyak.